Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Sri Tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat duduk atau mendengar perkuliahan ini, menyimak daripada video yang saya buat tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baiklah kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya M. Akmal Rizky Darwis dengan NIM B1B1210047, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan memasuki asas pemerintahan daerah. Pengertian pemerintahan daerah adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di tingkat wilayah atau daerah tertentu seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat di tingkat lokal. Eh, Di Indonesia, sistem pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD. Kepala Kepala daerah memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah. Sementara DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang membuat dan menetapkan kebijakan serta anggaran daerah. Dalam menjelaskan tugasnya, pemerintahan daerah juga dibantu oleh perangkat daerah seperti sekretariat daerah, dinas-dinas, dan badan-badan lainnya. Pemerintahan daerah juga dapat membentuk kebijakan dan program yang khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, dan asas pemerintahan daerah ini bias menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Asas-asas dan prinsip pemerintahan daerah mengatur menggunakan asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Baiklah, sekarang kita memasuki asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu terdiri dari 4, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Kita sekarang memasuki sentralisasi. Eh, Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu central, yang artinya tengah atau pusat. Menurut KBBI, sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Dalam sistem pemerintahan, sentralisasi akan berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat. Adanya sentralisasi membuat pemerintah pusat memiliki wewenang terbesar, di mana pemerintah pusat mengeluarkan keputusan dan kebijakan sesuai undang-undang. Sentralisasi adalah suatu sistem atau struktur organisasi yang berkaitan otoritas, keputusan, dan kontrol pada suatu pusat atau otoritas tertinggi. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi adalah suatu sistem di mana keputusan penting pengambilan
pengambilan kebijakan dan pusat pada pemerintah pusat atau badan pemerintah tertinggi. Dalam hal bisnis, sentralisasi bisa merujuk pada model organisasi di mana keputusan strategis dan operasional dibuat secara sentral dan terpusat pada kontrol pusat atau markas besar, sementara cabang dan unit yang terbesar di lokasi lain hanya menjalankan instruksi yang telah diberikan. Baiklah, kita memasuki keunggulan dan kekurangan sentralisasi. Secara teoritis, sentralisasi juga memiliki keunggulan. Keunggulan sentralisasi adalah sebagai berikut. Satu, organisasi menjadi lebih efisien dan menjadi ramping dikarenakan seluruh efektivitas organisasi menjadi terpusat sehingga pengambilan keputusan juga akan lebih mudah. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan. Organisasi lebih perencanaan dan pengembangan organisasi menjadi terintegrasi. Tak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Yang keempat, pengurangan redundansis aset dan fasilitas lain. Satu aset bisa digunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Koordinasi akan menjadi lebih mudah karena unity of command. Yang keenam, pengusahaan expertise. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Kekurangan sentralisasi. Selain ada keunggulan, pasti suatu hal juga memiliki kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari sentralisasi. Satu, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, demutasi dan disintensif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi akan sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana yang dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon beberapa kelompok saja. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang dibawa. Baiklah, sekarang kita memasuki contoh sistem sentralisasi. Ada beberapa contoh sistem sentralisasi di negara kita, seperti eh, Lembaga Keamanan Negara atau yang disingkat dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang merupakan perlindungan pada Indonesia di titik yaitu darat, laut, dan juga udara. Yang kedua, Bank Indonesia atau yang sering kita singkat dengan BI sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal pada sistem pemerintahan lama. Pada pada sistem pemerintahan lama di Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintahan pusat. Baiklah, sekarang kita memasuki desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah daerah negara. Desentralisasi memiliki prinsip-prinsip yaitu pertama, mempromosikan otonomi daerah. Yang kedua, perencanaan bottom up, partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses demokratis. Yang ketiga,
kendali dari pemerintah daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan. Yang keempat, pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah, sekarang memasuki keunggulan dan kekurangan desentralisasi. Dalam organisasi, desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus kepada satu orang saja. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari desentralisasi adalah sebagai berikut. Satu, membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, mengembangkan lebih banyak pemimpin. Keempat, yang ketiga, mengembangkan lebih banyak pemimpin karena di setiap daerah, karena banyaknya daerah-daerah memiliki banyaknya para pemimpin. Yang keempat, melahirkan inovasi dan fleksibilitas karena tiap-tiap daerah memiliki daya ataupun kemampuan masing-masing, kemudian memiliki inovasi tersendiri. Yang kelima, komunikasi yang lebih efisien karena mudahnya mencakup suatu pemimpin daerah membuat komunikasi yang lebih efisien. Yang keenam, pengambilan keputusan secara cepat karena tidak perlu pengambilan keputusan secara pemerintahan terpusat. Keputusan bisa diambil oleh pemerintahan daerah tersebut untuk mengembangkan daerah tersebut. Yang ketujuh, pengawasan serta kontrol yang lebih baik. Ini merupakan suatu keunggulan juga karena tiap-tiap daerah dapat mengontrol suatu kegiatan ataupun perencanaan karena tidak terpusat oleh tidak lebih dari pengawasan yang terpusat. Meskipun terlihat membawa banyak dampak positif, terdapat beberapa kekurangan dari sistem desentralisasi dalam suatu organisasi, yaitu satu, kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan, karena ini merupakan suatu kekurangan daripada desentralisasi. Yang kedua, tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri. Yang ketiga, menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat karena tiap-tiap daerah memiliki suatu hima ataupun semangat untuk menjadi pemimpin yang ini merupakan suatu potensi sebagai persaingan. Yang keempat, kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab karena tidak terkontrolnya suatu keputusan pemerintah daerah ataupun pemerintahan pusat. Baiklah, sekarang kita memasuki contoh sistem desentralisasi. Di sini saya memiliki dua contoh desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi politik. Desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau undang-undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. Salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya, pemerintahan daerah yang membantu tugas pemerintahan pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cangkupan yang lebih luas. Ini juga membantu pemerintah pusat agar terjalannya undang-undang dan konstitusi itu berjalan. Kemudian contoh kedua yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu fungsi desentralisasi di bidang keuangan. Apabila pemerintah maupun perusahaan swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, maka
Mereka perlu memiliki wewenang yang cukup untuk pengambilan keputusan pengeluaran entitas bersangkutan. Salah satu desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan pemungutan pajak maupun belanja pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Eh, Desentralisasi fiskal ini memudahkan pemungutan pajak agar tercapainya pe- pe- agar tercapainya pendapatan suatu negara. Baiklah, sekarang kita memasuki dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya yang meliputi dekonsentrasi dekonsentrasi horizontal, yang kedua dekonsentrasi vertikal, yang ketiga dekonsentrasi teritorial. Eh, Dekonsentrasi horizontal yaitu pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi di tingkat pemerintahan. Pemerintahan. Yang kedua, dekonsentrasi vertikal, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Yang ketiga, dekonsentrasi teritorial, yaitu pelaksanaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibu kota negara, wilayah-wilayah kabupaten dan kota sebagai dibagi dalam wilayah kecamatan. Sekarang kita memasuki tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi. Yang pertama yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Kedua, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Yang ketiga, terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita memasuki keunggulan dan kekurangan dekonsentrasi. Yang pertama, secara politis, dekonsentrasi dapat mengurangi keluhan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah seminimal mungkin. Eh, yang kedua, yang kedua, dekonsentrasi memungkinkan otoritas lokal untuk berkomunikasi dengan pemerintahan pusat mengenai perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi. Yang ketiga, memungkinkan hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat. Yang keempat, dekonsentrasi dapat membantu dan memastikan implementasi kebijakan ekonomi, administrasi, dan politik nasional. Kelima, dekonsentrasi adalah alat yang efektif untuk menjaga kesatuan dan integritas nasional. Baiklah, di sini ada juga kekurangan daripada dekonsentrasi. Tiap-tiap keunggulan memiliki suatu kekurangan. Kekurangan yang pertama, struktur tata kelola yang kompleks membuat koordinasi menjadi sulit. Yang kedua, keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu. Yang ketiga, menimbulkan fanatisme pada setiap daerah. Yang keempat, proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu
lebih lama. Yang kelima, membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Baiklah, sekarang kita memasuki tugas pembantuan adalah tugas pengertian tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang pemerintah pemerintah atau provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 9, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan tugas-tugas pembantuan itu mengatur tentang pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan tugas pembantuan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Sementara pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan teknis, keuangan, dan sumber daya manusia kepada pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang menjadi kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Intinya, tugas pembantuan adalah untuk membantu pelaksanaan tugas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Selain itu, dengan adanya tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjalankan program-program pembantuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, tugas pembantuan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan bantuan teknis, finansial, serta sumber daya manusia dalam melaksanakan program-program pemerintahan daerah. Baiklah, yang telah saya sebutkan itu keterkaitan sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi adalah tiga bentuk pengorganisasian administrasi publik yang berbeda. Masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap kebijakan dan tugas pembantuan. 1. Sentralisasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pemberian wewenang yang terpusat pada pemerintah pusat. Dan sistem sentralisasi pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan tugas-tugas penting seringkali dikelola oleh pemerintah pusat.
Dalam konteks tugas pembantuan, sentralisasi dapat berarti bahwa pemerintahan pusat memberikan tugas langsung pada pegawai atau unit di bawahnya. Kedua, desentralisasi. Keadaan sistem pengambilan keputusan dan pemberian wewenang yang didelegasikan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti provinsi, kabupaten atau kota, atau desa atau kelurahan. Dalam sistem desentralisasi, otoritas dan tanggung jawab diserahkan pada pemerintah lokal untuk mengambil keputusan dan mengolah kebijakan, dan tugas pembantuan seringkali diberikan kepada pemerintah daerah atau unit-unit yang lebih kecil. Tiga, dekonsentrasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pemberian wewenang yang berada di antara sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem dekonsentrasi, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu, namun memberikan wewenang pada unit-unit yang berbeda di antaranya seperti kantor-kantor wilayah atau kantor-kantor departemen di daerah. Tugas bantuan dalam sistem dekonsentrasi sering diberikan kepada unit-unit tersebut. Tugas pembantuan adalah tugas atau fungsi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu unit atau individu yang membantu pelaksanaan kebijakan. Tugas pembantuan dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah kepada unit-unit yang lebih kecil. Dalam konteks tugas pembantuan, sentralisasi dapat berarti bahwa tugas diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat kepada individu atau unit, sedangkan desentralisasi dan dekonsentrasi sering memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atau unit-unit yang lebih kecil untuk menentukan dan melaksanakan tugas bantuan. Kesimpulannya adalah proses di mana kekuasaan dan keputusan terpusat pada pemerintah pusat atau otoritas tinggi. Sementara desentralisasi adalah kebalikannya, di mana kekuasaan dan keputusan dipindahkan ke unit-unit daerah atau lokal. Dekonsentrasi di sisi lain mengacu pada proses di mana tugas dan kewenangan dipindahkan dari tingkat pusat ke tingkat regional atau provinsi. Tugas pembantuan adalah proses di mana pemerintah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain, baik itu badan atau individu, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam praktiknya, sentralisasi biasanya digunakan oleh negara-negara dengan pemerintahan yang lebih kuat dan terpusat, sedangkan desentralisasi lebih umum ditemukan di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan ditentukan di negara-negara dengan sistem pemerintahan dan ter yang lebih demokratis dan terdesentralisasi. Dekonsentrasi biasanya digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, memindahkan tanggung jawab dan kewenangan dari pusat ke daerah. Tugas pembantuan seringkali digunakan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan lebih efisien, atau ketika pihak lain memiliki keahlian atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun proses ini dapat menimbulkan konflik atau pertentangan antara pemerintah dan pihak yang diberi tugas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Cinta. Itulah nasib, Mbak. Susah.
Waktu tugas susah. Pak, lah, lah, apa mulainya apa? Dua belas, 6 menit ini. Dah, cukup pas lah. Ini menit dah. Saya.